Viral di media sosial, puluhan kios di kawasan Plaza 2 Blok M Jakarta Selatan ramai-ramai menutup usahanya. Diduga penyebabnya adalah kenaikan tarif sewa yang tinggi hingga para pedagang memilih kabur. Pedagang ditagih biaya sewa yang jauh di atas batas yang disepakati, di mana batas bawah 300.000, sedangkan batas atas 1,5 juta rupiah per bulan. Mengetahui keributan ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung menegur Dirut MRT dan meminta MRT memutuskan kerjasama dengan koperasi karena dia yakin pihak MRT bisa mengelola sendiri distrik yang menjanjikan ini. Memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Pramono bahkan memberikan pembebasan biaya sewa selama 2 bulan untuk pedagang yang berminat pindah ke Blok M Hub. Karena menurutnya, geliat ekonomi di Blok M yang ditopang UMKM mulai membaik dan harus jadi prioritas ekonomi di ibu kota. Sementara kenaikan tarif sewa dirasa sangat memberatkan pedagang. Kios di Plaza 2 Blok M selama ini sepenuhnya dikelola MRT Jakarta. Karenanya, Pramono meminta agar distrik ini diprioritaskan untuk pedagang yang terdampak dengan pemberian keringanan sewa. Kawasan distrik Blok M atau juga disebut Plaza 2 Blok M berada di samping terminal Blok M. Awalnya kawasan ini hanya diisi sedikit toko seperti toko sepatu, jam, dan kacamata yang membuatnya sepi dan tampak kumuh. Distrik Blok M baru mulai hidup kembali pada akhir 2024 setelah banyak gerai UMKM makanan yang mengisi kios-kios terbengkalai di kawasan ini. Beberapa kios yang menjual aneka jenis makanan pun viral sehingga antusiasme pedagang untuk berjualan di sini meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah pembeli termasuk warga luar Jakarta yang penasaran dengan wisata kuliner di Blok M. Inilah yang membuat kawasan distrik Blok M hidup kembali menjadi kawasan kuliner baru di Blok M. Bahkan beberapa gerainya yang viral selalu ramai setiap harinya. Ditambah lagi, kawasan Blok M Jakarta memang mulai banyak berbenah. Setelah Taman Literasi Marta Christina Tiahahu dan M Block Space, akhir Mei lalu diresmikan pula Blok M Hub yang dijadikan terminal terpadu menghubungkan Blok M dengan berbagai rute bus Trans Jabodetabek. Blok M Hub akan menjadi titik transit atau tempat persinggahan bagi penumpang sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Salah satu kuliner di seputaran Plaza Blok M yang sejak dulu sampai sekarang tetap ramai dan terkenal adalah gultik alias gulai tikungan. Ya, meski porsi nasinya terbilang imut dan isian dagingnya bisa dihitung jari, siraman kuah gulai berempah yang nikmat menjadikan gultik salah satu menu legenda yang bertahan dari masa ke masa. Bagi warga Jakarta, Blok M punya ruang nostalgia tersendiri. Terutama bagi generasi 80 dan 90-an, Blok M seolah menjadi tempat nongkrong wajib alias anak gaul pada masanya. Salah satunya Jacob yang menghabiskan masa remajanya di wilayah seputaran Blok M. Kebetulan saya juga masa remaja saya itu di era tahun 80-90-an, di mana Blok M, Melawai itu memang menjadi tempat paling hits di Jakarta saat itu. Jadi banyak hal, entah itu fashion, musik, atau hobi ya, seperti kaset gitu. Toko kaset itu kan semua adanya di sekitar sini gitu ya. Bahkan dulu, kalau mungkin sampai sekarang tahu lagunya ada Jalan Lintas Melawai, jalan-jalan sore, terus istilah Lintas Melawai gitu. Itu kan semua karena menggambarkan betapa happeningnya Blok M atau Melawai pada era itu gitu ya. Tak terhitung segala bentuk karya seni artis ibu kota yang menjadikan Blok M sebagai latar belakangnya. Dari film karya Helmi Yahya yang berjudul Blok M, sampai lagu wajib anak disco era 90-an, Jalan Sore, gubahan Denny Malik. Bisa berada dalam satu frekuensi dan zona dengan para artis tadi, dianggap sebagai hal prestis yang bisa menaikkan gengsi dan status sosial.
Dulu, kawasan ini adalah kebun dan kampung. Blok M dirancang menjadi perumahan di era kolonial karena warga ibu kota, dulunya kawasan Monas dan sekitarnya, merasa area permukiman mereka semakin sempit. Meski kawasan ini dirancang oleh Muhammad Susilo, ahli tata kota pertama Indonesia pada tahun 1948, ide awalnya sudah tercetus sejak 18 tahun sebelumnya. Blok M itu dulu bukan masuk kota Jakarta. Kalau kita perhatikan, kota Jakarta itu dulu berhenti di Bundaran HI. Itu batas kota. Blok M itu sudah luar kota. Ya kan? Jadi dia dibangun sebagai kota mandiri. Makanya kalau kita lihat di Blok M itu lengkap dia. Ada masjid, ada gereja, ada terminal, ada itu mungkin kemudian, tetapi kemudian juga ada permukiman, kemudian ada pasar. Dia menjadi diproyeksikan sebagai sebuah kota mandiri. Dalam masa 3-4 tahun Indonesia merdeka, gagasan ini dijalankan oleh pemerintah kita. Sementara pembangunan dilakukan oleh perusahaan Belanda yang disebut Central Stichting Wederopbouw atau CSW. Masuk dalam kawasan Kota Baru Kebayoran, konsep yang diusung adalah mencontoh kawasan perumahan di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Untuk membangun kawasan ini, tercatat 700.000 pohon dari 26 jenis yang berbeda ditebang. Hampir 1.700 rumah warga disingkirkan dengan ganti ruginya mencapai 15 juta rupiah. Unit perumahan dan pertokoan ditempatkan dalam blok-blok yang dinamakan berdasarkan abjad. Dari blok A hingga blok S, kawasan ini dirancang untuk tempat tinggal sekitar 100.000 penduduk. Sementara itu, khusus untuk Blok M, merujuk pada peta Master Plan Rencana Kota Baru Kebayoran awal 50-an, akan dibangun kawasan toko besar dan sedang yang diapit wilayah perumahan tipe menengah. Sebetulnya, rancangannya Pak Susilo itu, Blok M itu tidak dirancang sebagai suatu kawasan elit. Jadi itu sebetulnya dirancang sebagai kawasan untuk kelas menengah. Makanya salah satu ciri Blok M yang sekarang sudah sangat hilang itu adalah rumah jengki. Iya, rumah jengki itu dari kata bahasa Inggris namanya Yankee, itu istilah untuk kita menyebut orang Amerika kan. Nah, itu rumah-rumah itu sebenarnya rumah minimalis yang atapnya itu saling berdempet-dempet begitu, ya kan? Ya kayak perumahan inilah, perumahan kelas menengah di Amerika. Setelah era Soekarno selesai, pembangunan kawasan komersial Blok M tidak berhenti. Pada tahun 68, Ali Sadikin, Gubernur Jakarta saat itu, meresmikan pasar Blok M dan terminal bus yang berdampingan. Pembangunan terminal Blok M saat itu menelan biaya 7,5 juta rupiah. Mulai ada pembangunan lagi, pembangunan yang jauh lebih masif itu tahun 1970-an akhir. 78 itu dibangun Plaza Aldiron, dan di situ juga kemudian ada bioskop baru. Nah, itu kemudian menjadi hits juga bioskop di di Plaza Aldiron itu. Dan pembangunan Plaza Aldiron itu akhirnya diikuti dengan pembangunan mall-mall lain ya. Ada Mall Blok M, ada Plaza Blok M dan selanjutnya. Dan inilah yang jadi masa kejayaan bagi anak-anak muda zaman itu yang sekarang sudah dewasa. Keberadaan pusat perbelanjaan modern yang dibangun sekaligus dalam satu wilayah semakin membuat Blok M tersohor. Mall Blok M yang dibangun era 90-an merupakan mall bawah tanah pertama yang ada di Indonesia. Hampir setiap hari kawasan ini ramai dipadati pengunjung. Dari yang sekedar berjalan-jalan, berburu kuliner, sampai yang sengaja datang untuk berbelanja. Tapi, pembangunan masif itu bukan tanpa kontroversi. Layaknya kehidupan, semua punya pasang surut. Semua akan mengalaminya, tak terkecuali Blok M. Kawasan yang pernah disebut sebagai metropolisnya Jakarta ini seperti menghilang dari hiruk-pikuk ibu kota mulai tahun 2000-an. Malah mencuat isu keamanan, di mana kerap terjadi kriminalitas di Blok M. Mulai dari yang kenakalan anak-anak sekolah level SMA, itu kan kita tahu sekarang saya SMA 70 ya, tapi dulu tuh SMA 6, dan SMA 9 dan 11 kalau nggak salah kan. Itu kan berantem terus gitu ya. Makanya itu disatukan jadi SMA 70. Gitu. Nah, lingkungan preman tuh betul karena di terminal Blok M ini pusat dari para perantau yang dari mana-mana, terutama dari Indonesia bagian timur itu kan di sana. Kejayaan Blok M semakin meredup seiring waktu. Bahkan Little Tokyo yang sempat booming kehadirannya di awal tahun 2000-an,
seperti tak mampu mendongkrak popularitas Blok M masa itu.